Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku ya, setelah kemarin aku nge-review lipstick terbarunya Timeforia, sekarang aku akan nge-review juga nih produk barunya yang lain, yaitu Timeforia Timeless Utopia Glow Perfection Cushion yang seperti ini. Yes, kalau aku lihat dari packagingnya, khususnya packaging dalamnya benar-benar cakep, kelihatan mewah gitu. Nanti aku bakal kasih lihat detailnya ya. Walaupun sebenarnya untuk cushionnya ini sesuai namanya Glow Perfection Cushion. Ini tuh nanti finishnya bakal glowing, yang biasanya akan cocok di kulit yang cenderung normal to dry atau yang memang kering ya. Karena kalau aku sendiri normal to oily, cenderung oily skin, jadi untuk glow cushion kayak gini biasanya akan rada kurang awet. Tapi nggak apa-apa, ini memenuhi aja requestan kalian yang kemarin udah komen-komen di channel YouTube aku ya, buat tahu kualitasnya kayak gimana. Dan kalau misalnya kalian nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas packaging luarnya dulu. Ini mirip sama lipstiknya kemarin, sama-sama gold seperti ini berkilau-kilau. Dengan di bagian depan pasti ada nama produknya Timeforia Timeless Utopia Glow Perfection Cushion. Dan di sini shade-nya aku pakai 02 Birch karena memang kemarin yang 03 Fawn itu untuk cushionnya yang lama. Di aku sendiri ada kegelapan dan cenderungnya tuh neutral, jadi ngepink gitu loh. So aku nyobain satu tingkat di atasnya, yaitu shade yang 02 ini. Semoga nanti bisa lebih cocok masuk di tipe skin tone aku. Detailnya sendiri untuk di bagian sisi lain nih, walaupun ini brand luar ya, seperti biasa Timeforia sudah ada nomor BPOM, bahkan ada logo halalnya nih. So menurut aku seharusnya produknya memang sudah aman dipakai. Di sini juga ada beberapa keterangan-keterangan seperti cara pakainya, hal yang perlu diperhatikan, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Di bagian belakangnya, sudah pasti aku bakal zoom detail ingredients. Ini selalu aku kasih tunjuk, karena ada juga kan dari antara kalian yang penasaran komposisinya apa-apa aja. Kali-kali aja ada bahan-bahan yang kalian tidak cocok. Udah gitu ada cara pengaplikasian, hal yang perlu diperhatikan, sama di bagian bawahnya ada netonya. Sekitar 11 gram. Kemarin aku beli kalau nggak salah sekitar 120 apa 130 ribuan gitu. Karena memang aku beli sama lipstiknya. So kayaknya sih itu harga yang udah ada potongannya gitu. Nanti detailnya akan aku tulis aja. Kalau untuk expired date-nya ini juga lumayan lama ya. Sama kayak lipstiknya tahun 2030. Tapi masa berlaku seperti biasa 12 bulan atau 1 tahun aja. Dan pastinya sekarang aku akan kasih lihat packaging dalamnya yang memang ini wow banget ya. Cara bener-bener kayak aku nggak bisa berkata-kata sih. Ini ada logo Timeforia di sini, dan ini tuh kayak ada empuk-empuknya gitu. Ini tuh kayak bahan-bahan sofa gitu ya, kalau aku bilang sofa atau apa ya, pokoknya dia empuk seperti ada kainnya gitu, tapi masih dengan desain yang glowing banget karena warna-warna gold yang memancarkan kemewahan yang kesannya mahal dan elegan. Pokoknya jarang banget sih ya cushion ada yang packaging kayak gini, kayaknya belum ada sih yang kayak empuk-empuk sih aku kalau bilang. Ini apa ya, kayak ada soft-softnya gitu kalau dipegang. Terus di bagian belakangnya perpaduan dengan warna hitam, dan di sini ada keterangan-keterangan untuk produknya seperti nama cushionnya, shade, dan juga beberapa klaimnya. Ini aku akan bacakan aja ya. Yang pertama adalah glowing full coverage. Tuh udah jelas kan hasilnya nanti bakal glowing. Healthy skin finish, jadi kayak kelihatan sehat kulitnya. All day wear, hydrate, and fresh look. Lasting complexion. Oke, kalau dilihat berarti dia bakal bisa dipakai seharian dengan hasilnya itu menghidrasi dan tetap fresh gitu looknya di wajah. Oke, dari klaimnya aja udah bilang menghidrasi ya. Berarti memang ini sebenarnya lebih cocoknya tuh di normal to dry atau yang cenderung kering, karena akan tetap terhidrasi kulitnya walaupun dipakai sampai lama. Apakah nanti akan tetap awet dipakai di kulit aku yang normal to oily? Kita langsung akan lihat aja. Terus bagian dalamnya sih sebenarnya kayak cushion-cushion pada umumnya, ada kaca, puffnya juga, yang warnanya hitam kayak gini, perpaduan dengan gold. Kalau untuk puffnya sendiri, Timeforia ini masih sama dengan yang versi lama. Kayak menurut aku cukup empuk, tapi dia nggak tebal, jadi agak kempes gitu loh. Walaupun sepengalaman aku kayaknya nyaman-nyaman aja sih dipakainya. Nanti kita akan langsung lihat aja detailnya dipakai di wajah aku. Dan di bagian bawahnya awalnya dia ada penutupnya seperti ini, jadi produknya udah pasti masih steril. Dan mumpung aku pegang juga ya, ini cushionnya yang lama, yang Timeless Lumina Matte Perfection Cushion. Sebenarnya ini lebih cocoknya untuk tipe kulit kayak aku ya.
normal to oily atau oily skin. Tapi kalau kalian kulitnya lebih cenderung kering, normal to dry, bisa pakai yang Glow Perfection Cushion ini. Nah, sekarang kita akan lihat aja untuk yang Glow Cushion ini kayak gimana dipakai di tipe normal to oily kayak aku. Seperti biasa udah aku pakai di beda hari pas aku bisa keluar rumah. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi bare face wajah aku ya. Sebelum mengaplikasikan cushion seperti biasa dengan beberapa imperfection wajah. Ini di bagian dalamnya, bagian kaca harus dibuka dulu. Dan di bagian cushionnya, penutupnya juga kita buka. Kayak gini untuk shade 02 Birch ya, warnanya sepertinya sih aman. Langsung aja kan aku tap, dan yes, pengambilannya udah lumayan banyak ya. Maklum karena ini memang glow cushion, biasanya dia rada liquid. Aku tap di sisi kiri wajah aku dengan hati-hati, takutnya nanti ketebelan. Dan wow, dari coveragenya kalian udah bisa lihat ya. Tadi memang dia klaimnya kan full coverage. Nanti kita akan lihat aja karena beberapa kali tap-tap imperfection wajah aku. Bahkan ini bekas jerawat yang masih kemerahan bisa tercover. Tuh kelihatan kan langsung tersamar banget. Dan di sini lanjut aku tap-tap dulu, pokoknya di area imperfection yang langsung flawless banget secara penampakannya. Masuk ke area bawah mata aku yang juga lumayan rada gelap ya, kebanyakan begadang nonton drakor nih. Udah gitu aku lanjut, masih belum ambil lagi di daerah sisi kiri yaitu dahi aku. Jadi kayak ini tuh satu kali tap sepertinya udah bisa buat setengah muka nggak sih? Kelihatan untuk finishnya juga sudah mulai kayak rada glowy gitu kalau kena sinar matahari ya. Tapi maklum ini pasti akan rada terang, rada redup karena aku pakai pencahayaan dari sinar matahari aja. Sekarang aku akan kasih tunjuk hasilnya setelah udah selesai aku pakai di sisi kiri wajah. Before after kayak gitu. Memang untuk yang bagian afternya tuh udah kayak meratakan warna kulit aku. Dan finishnya sesuai namanya nih, glowing. Aku akan kasih tunjuk detailnya waktu di zoom. Memang untuk imperfection wajah aku sudah beneran langsung tercover. Dan untuk di sekitaran pori-pori sih menurut aku tidak terlalu menyamarkan ya. Walaupun sedikit lebih smooth lah ya. Untuk bagian yang sudah diaplikasikan cushionnya. Dari warnanya 02 Birch menurut aku masih bisa masuk di tipe skin tone aku. Sekarang lanjut aku akan pakai di sisi kanannya. Ini nodanya lebih gede-gede gitu sih, tapi nggak apa-apa nih beberapa kali tap-tap aja udah kayak wow, tersamar banget sih menurut aku. Dan dari segi puffnya ini masih bisa berfungsi dengan bagus walaupun memang rada tipis, tapi waktu dipakai apply si cushionnya juga merata dengan oke gitu ya. Kalau dari segi teksturnya ini berasanya juga menurut aku cukup ringan. Dan kelihatan sih menghidrasi karena glowy-glowy kayak gini. Dan di sini aku tambahkan di bagian imperfection ya, aku layer kayak noda pipi aku, udah gitu di bekas-bekas jerawat di dagu. Itu juga bakal aku tambahin. Oke, kayak gini hasilnya. Wow, memang glowing kayak healthy skin gitu ya secara penampakannya. Before after bisa kelihatan dia sudah bisa meratakan warna wajah aku. Mengcover imperfection dan juga tuh di sekitaran pori-pori juga sedikit lebih smooth lah ya. Yang aku suka coveragenya benar-benar nampol kalau kamu punya imperfection kayak aku. Dan karena memang ini finishnya glowing, udah pasti aku harus tunggu sampai set. Bahkan aku kipas-kipas ya seperti biasa biar lebih cepat ngesetnya. Karena ya biar tidak gampang luntur di kulit aku yang normal to oily. Sekarang aku akan set ini pakai Reine yang translucent powder, tapi tenang cuman di sekitaran mata aja. Karena area itu rawan creasing, udah gitu juga kalau kamu mau pakai eyeshadow nanti ya. Jadi biar nggak gampang ngegeser. Oke, sampai di tahap ini sudah jam 12 siang, pas banget. Dan pastinya aku akan selesaikan makeup aku dulu. Tara, kayak gini untuk hasil makeupnya. Memang keunggulan tidak di set bedak, itu glowy-glowy di wajahnya tuh semakin terpancar. Walaupun ini sedikit lebih matte dari awal pakai ya. Tuh, coveragenya juga masih sebagus itu. Dan ini waktu aku lagi buat video, aku merasa aku keringetan banget dan rada luntur gitu. Karena memang aku nggak set bedak, terus ini aku tap-tap pakai tisu. Izin ya, di area situ juga aku sedikit kasih bedak tabur tipis-tipis. Karena memang hari ini tuh aku mau bepergian yang sampai malam gitu. Jadi aku bisa biarkan di T-zone, tapi kalau di situ akan rada gengges nanti.
kalau belum apa-apa udah luntur. Sekarang aku akan update sudah jam 3 ya, hampir di situ berarti pemakaiannya 3 jam di rumah aja. Udah nampak glowing kan di muka. Khususnya di sekitaran T-zone, di bagian hidung aku tuh kelihatan mau mulai berminyak. Tapi kayaknya belum nge-crack ya. Masih aman walaupun sudah glowing. Dan di dagu aku kalau aku perhatikan coveragenya juga masih cukup bagus karena ya masih di rumah aja, belum ngapa-ngapain. Ini di dahi aku juga masih aman. Tadi sedikit tipis-tipis aku set bedak ya. Oke, ini karena aku mau pakai lagi kan, jadi aku sedikit tap-tap pakai tisu dan kelihatannya sih rada nempel ya. Cuman untuk mengurangi aksen glowy di muka. Lanjut, sudah pasti nggak afdol kalau kita nggak jalan-jalan panas-panasan. Terik banget sih sekarang di Jogja, aku suka. Musimnya udah mau kemarau dan langitnya tuh cantik pol. Saatnya kita akan uji tes ketahanan ya, dengan menggunakan masker sambil menyusuri jalanan Jogja. Cie. Oke, udah sampai di tempat ngopi aja nih. Aku bakal kasih tunjuk ini sekitar 1 jam setelahnya. Jadi mungkin pakainya 4 jam ya. Ini aku sudah buka masker dan kalau aku lihat di maskernya tuh nggak banyak transfer, minim sih menurut aku ya. Mungkin karena aku nggak saat menggunakan bedak. Kondisi di T-zone aku sekilas sih kalau aku kasih tunjuk di situ dengan pencahayaan minim. Memang dia rada luntur di atas hidung aku karena mungkin aku habis pakai masker. Tapi di hidung aku belum yang kelihatan nge-crack banget gitu. Tuh kelihatan kan walaupun glowing tapi tetap masih aman. Dan di dahi aku juga masih oke sih sejauh ini. Dan ini udah di mall aja sekitar jam 7 ya, berarti pakainya total 7 jam, kondisinya seperti ini. Aku sering pakai masker karena rada flu nih. Dan kalau aku lihat di sekitaran hidung aku sudah glowing, luntur ya. Di lipatan hidung aku juga udah rada nge-crack. Bahkan ini di dagu aku ya, coveragenya sudah mulai luntur. Karena emang aku sering pakai masker di hari ini. Dan kondisi di dahi aku sih sebenarnya ini juga agak luntur. Tapi memudarnya kayak kelihatan cantik gitu ya kalau kita tidak set bedak, padahal ini udah luntur banget nih di T-zone-nya. Dan ini aku udah sampai rumah, sekarang jam 10.19. Jadi kalau dihitung-hitung, total pakainya sudah sekitar ya hampir 10 jam ya. Sekarang aku akan kasih tunjuk di masker aku. Sebenarnya masker aku ini minim banget transfernya karena memang aku nggak set menggunakan bedak. So untuk ukuran cushion sebenarnya ini minim, nggak terlalu banyak ya. Walaupun karena udah aku pakai seharian ya lumayan. Karena memang seharian ini aku seringnya pakai masker secara lagi rada flu gitu. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk detailnya ya di muka aku nih udah bener-bener glowing banget, keringetan. Bakal aku langsung zoom aja. Kalau aku lihat di kaca seperti ini sih bener-bener udah nggak ketolong ya, kayak luntur banget. Khususnya di T-zone aku, dari waktu di mall tadi aku udah sempat kasih tunjuk kalau dia tuh di bagian hidungnya udah luntur. Lipatan hidungnya juga, bahkan waktu aku swipe tadi kelihatan ya kalau ngegeser. Ini aku akan kasih tunjuk lagi tuh. Bener-bener ngegeser. Dan di bagian dagu aku untuk bekas-bekas jerawatnya sudah mulai terlihat. Kalau misalnya aku swipe udah pasti ya dia luntur. Dan sekarang di bagian dahi aku. Kalau dilihat ini di dahinya juga udah keringetan banget, kayak sisa dikit sih ya. Karena memang dari awal pakai untuk cushionnya dari Time For Ya ini, untuk berkeringat kurang ya. Jadi aku tadi udah set menggunakan bedak tipis-tipis juga. Masih luntur kayak gini. Yang paling mending kalau aku perhatikan ya, cuman di area sekitaran bawah mata sama area pipi yang bagian atas. Tapi yang selain itu bener-bener sudah selongsor itu. So sebenarnya untuk Time For Ya yang Timeless Utopia Glow Perfection Cushion ini, karena memang ini tuh sebenarnya untuk normal to dry, jadi wajar banget kalau di aku sendiri yang normal to oily, pemakaian 10 jam seluntur ini. Karena memang dia tidak ada kandungan oil controlnya, dan aku tidak set menggunakan bedak, udah pasti ini akan terjadi. Tapi memang kalau nggak di set menggunakan bedak, untuk memudarnya sendiri dia kelihatan yang cantik, bukan yang kayak luntur putih-putih atau nge-crack karena bedak. Secara tadi aku cuman pakai cushionnya aja. Kalau misalnya tipe kulit kalian normal to oily kayak aku atau lebih cenderung oily, masih pengen pakai ini karena memang dari segi finishnya itu bagus kayak natural glow gitu ya. Saran aku tetap pakai bedak atau di set bedak aja biar lebih mengontrol minyaknya. Karena kalau enggak ini mungkin aman cuman di sekitar 3-4 jam. Tadi aku sempat update juga waktu siang ya.
itu coverage di sekitaran dagu masih bagus, tapi di atas itu karena super keringetan, berminyak, dan aku pakai masker terus, alhasil memang sudah seluntur itu kalau untuk kegiatan yang outdoor, panas-panasan pakai masker naik motor. Tapi memang untuk tipe kulit yang normal to dry atau cenderung kering, aku rasa bakal cocok pakai ini karena finishnya dia nggak akan yang cakey atau misalnya ngebuat kering gitu ya di wajah. Kalau misalnya tipe yang normal to oily, sebenarnya tetap disarankan pakai yang ini ya, yang Timeforia Timeless Lumina Matte Perfection Cushion, karena memang ini untuk normal to oily sampai ke oily skin. Walaupun kalau buat aku sendiri ini memang ringan, tapi bukan yang awet banget juga sih. Oke, itu tadi untuk review sampai tes ketahanannya. Kalian udah lihat sendiri. Sebenarnya sih untuk dari packagingnya aku suka karena ini bener-bener nggak biasa, kelihatan mewah banget. Tapi karena memang ini tuh glow cushion yang cenderung untuk kulit yang kering atau normal to dry, so belum bisa jadi favorit aku. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa sharing dengan komen-komen di bawah kalau kalian udah nyobain nih Glow Perfection Cushion dari Timeforia. Kira-kira gimana hasilnya di wajah kalian, ketahanannya seperti apa? Jangan lupa sebutin tipe kulit kalian ya, biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!